yang paling kontroversial adalah tentu karena dimasukkannya sejumlah kader-kader PSI yang mungkin kapasitas, kompetensi, dan rekam jejaknya yang terkait dengan emisi karbon ini juga tidak pernah terdeteksi dengan baik. Ini yang disebut dengan asas meritokrasi, asas profesionalisme itu ditiadakan. Bahkan hampir bisa disebut semua menteri yang berasal dari partai politik ada kecenderungan ini sejak lama sampai hari ini memang ingin memasukkan bagaimana kader-kader partainya untuk menjadi bagian dalam setiap organisasi dan kegiatan-kegiatan apapun yang melibatkan pihak kementerian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang keputusan politik kontroversial yang dibuat oleh Menteri Perhutanan yang sekaligus Sekjen PSI Raja Juli Antoni terkait dengan sejumlah kader-kader PSI yang dimasukkan dalam struktur organisasi yang disebut dengan Operation Management Office Indonesia, Forestry and Other Land Use, NETSING 2030. Ini adalah struktur organisasi kalau disingkat dengan OMOVOLU NETSING 2030. Apa yang kemudian membuat kontroversial? Ya tentu karena dimasukkannya sejumlah kader-kader PSI dalam struktur organisasi yang katanya ini sebagai upaya untuk mengantisipasi bagaimana persoalan dengan lingkungan hidup, khususnya strategi utama terkait dengan bagaimana keseriusan Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengendalikan perubahan iklim beserta dampaknya. Jadi OMOVOLU NETSING inilah yang kemudian di mana struktur organisasi di dalamnya ada sejumlah kader-kader PSI yang menjadi bagian di dalamnya dengan gaji yang dinilai cukup fantastis di kisaran angka 20 sampai 50 juta. Ini yang kemudian menjadi bulan-bulanan belakangan ini karena saya kira beberapa aspek yang kemudian diperbincangkan karena tentu di tengah upaya efisiensi yang ingin dilakukan oleh pemerintah khususnya Prabowo Subianto sebagai presiden, tapi di sejumlah kementerian ada struktur organisasi yang justru ini membengkak dan tentunya ini akan membebani APBN kita di masa-masa yang akan datang. Berbagai kalangan sudah mulai merespon ya. Misalnya politisi Golkar, Pak Firman Subagio mengatakan ini tentu layak untuk dijelaskan kepada publik ya. Soal masuknya sejumlah kader PSI dalam struktur Volunet SING 2030 itu didasarkan atas apa? Bukankah mengurus terkait dengan emisi karbon ya, supaya bagaimana terkait dengan lingkungan hidup di masa yang akan datang, terkait dengan perhutanan di masa-masa yang akan datang. Itu mestinya harus didasarkan atas kapasitas, kompetensi, dan kemampuan, serta rekam jejak yang memadai. Bukan didasarkan atas misalnya kesamaan partai, bukan hanya didasarkan atas kesamaan-kesamaan kepentingan politik. Sejumlah pihak sudah mulai bereaksi. Salah satunya muncul dari politisi Golkar itu. Yang kedua misalnya kita juga bisa melihat bagaimana Wakil Ketua Komisi 4, Alek Indra Lukman juga mempertanyakan soal komposisi dari tim yang disebut dengan Volunet SING 2030 ini. Inilah yang kemudian menurut saya menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan kontroversi yang tidak berkesudahan hingga saat ini. Wajar kalau kemudian kita melihat di netizen, di pembicaraan-penjaraan di media sosial, Menteri Perhutanan Pak Raja Juli Antoni termasuk PSI adalah pihak-pihak yang paling banyak dimention, paling banyak dibully, dan bahkan kemudian dikata-katai dengan bahasa-bahasa yang cukup sarkastis. Inilah yang kemudian menurut saya ada sesuatu yang paradoks. Satu sisi pemerintah sedang ingin melakukan efisiensi, tapi pada saat yang bersamaan kita melihat bagaimana struktur Volunet SING 2030 ini justru membengkakkan anggaran dengan adanya rekrutmen anggota-anggota baru. Nah, yang kedua yang paling kontroversial adalah tentu karena dimasukkannya sejumlah kader-kader PSI yang mungkin kapasitas, kompetensi, dan rekam jejaknya yang terkait dengan emisi karbon ini juga tidak pernah terdeteksi dengan baik. Ya, teman-teman, itulah mengenai kader PSI yang menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto, teman-teman. Dan sekarang kita melihat bagaimana kelanjutan korupsi di Pertamina. Ya, tentu kenapa kita terus memantau ini, teman-teman, karena ini kasus belum selesai. Masih Kejagung melakukan pekerjaan mereka untuk mengusut ya siapa-siapa saja yang akan menjadi tersangka baru nantinya ya, apalagi sudah diperiksa Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Tentu Ahok telah memberikan data-data kepada Kejagung sehingga Kejagung nantinya ya bisa ya menjadi lebih mudah untuk mendeteksi siapa saja yang menjadi tersangka baru di dalam mega korupsi Pertamina. Oke, di sini dikatakan, teman-teman,
ya, Jaksa Agung, Ahok, dan korupsi Pertamina. Nah, Jaksa Agung ST Burhanuddin buka suara soal dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di anak perusahaan PT Pertamina, PT Pertamina Subholding, dan kontrak kerjasama KKKS tahun 2018 sampai tahun 2023. Burhanuddin mengatakan dugaan korupsi tersebut merupakan kasus tersulit yang dihadapinya sampai saat ini. Nah, ternyata bahwa menurut pengakuan dari Burhanuddin, teman-teman, ya, dugaan korupsi atau korupsi di Pertamina ini adalah salah satu ya korupsi yang dihadapinya sampai saat ini yang yang tersulit, ya. Ini pengakuannya. Ya, untuk sampai hari ini kasus Pertamina paling sulit untuk sampai hari ini, kata Burhanuddin dalam program Gaspol. Oke, kemudian Burhanuddin juga berujar bahwa kasus tata kelola minyak ini menjadi yang paling berat sekaligus paling menantang karena tempus atau waktu kejadiannya yang sudah lama dan terhitung panjang. Oke, kemudian karena ini kan sudah berjalan lama nih, 2018 sampai 2023, kan sudah lama katanya. Nah, menurut dari Burhanuddin ada kemungkinan saksi yang dibutuhkan keterangannya sudah meninggal dunia lantaran tempus cukup lama. Nah, teman-teman, ini alasan dari Kejagung, yaitu ST Burhanuddin, kenapa kasus korupsi Pertamina ini menjadi tersulit di dalam sejarahnya menjadi mengenangani perkara korupsi, teman-teman. Ya, karena kasusnya sudah lama, ya, sehingga tentu untuk menelusuri ya dugaan-dugaan, menelusuri fakta-fakta yang terjadi dari tahun 2018 sampai 2023 itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga ya apalagi yang dikatakan oleh Burhanuddin bahwa saksi-saksi itu ya ada sebagian yang sudah meninggal dunia. Dan makanya dia mengatakan bahwa itu ya salah satu kasus tersulit yang dihadapinya. Oke, bahkan bisa saja barang bukti yang dibutuhkan terkait dugaan korupsi juga sudah tidak ada lagi. Nah, kita mengungkap yang lama ini kan mungkin data-datanya, saksinya mungkin sudah ada yang mati. Atau mungkin alat-alat buktinya juga mungkin ada yang hilang. Kan ini yang menjadi tantangan itu, ujar Burhanuddin. Nah, kemudian terlebih ya, kata Burhanuddin, jika ada oknum-oknum nakal yang sengaja membuang barang bukti ketika perbuatan jahat ini dilakukan, kan terkonstrain waktunya dalam pengungkapan. Kan bisa saja yang namanya nakal begitu selesai dibuanglah ya barang bukti jadi hilang, kata Jaksa Agung ini. Nah, kemudian bantah ganti pemain. Nah, itu juga teman-teman, itu yang dikatakan oleh Kejagung Burhanuddin kenapa korupsi Pertamina ini menjadi sulit dia mengungkapkan, karena ya sudah lama kejadiannya dari tahun 2018 sampai 2023. Oke, kita lihat teman-teman ya pernyataan dari Kejaksaan Agung ini mengenai ganti pemain, karena tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok juga, ya jangan-jangan ini hanya ganti pemain saja. Ya, karena kenapa hanya ganti pemain? Ya, karena akarnya itu belum dicabut, belum dituntaskan, sehingga ketika ini sudah di penjara maka tentu akan muncul yang baru lagi, karena akarnya itu belum diberantas. Mafia yang sesungguhnya itu belum diberantas. Oke, ya. Bantah ganti pemain. Dalam perkara ini, ya, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang tersangka. Ya, ada 9 orang teman-teman yang jadi tersangka. 6 dari 9 tersangka merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina. Nah, ke-6 adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Ya, Burhanuddin membantah bahwa anggapan yang menyebut terbongkarnya kasus korupsi di tubuh PT Pertamina Persero ini adalah modus untuk mengganti pemain di industri minyak. Ya, dia menegaskan Kejagung mengusut kasus korupsi tersebut murni sebagai bagian dari
pemberantasan korupsi. Nah, ini yang dibantah oleh Kejaksaan Agung bahwa ya mereka memberantas korupsi ini karena itulah tugas mereka bagian dalam pemberantasan korupsi. Ya, silakan saja ganti pemain, tetapi ya tetap kita tindak nantinya. Oke, saya nggak tahu malah soal ganti pemainnya, tapi bagi saya ada korupsi di situ kita tindak, ujarnya. Oke. Burhanuddin menjamin Kejagung tak segan menindak kasus korupsi bila pihak-pihak yang disebut sebagai pemain baru kembali melakukan perbuatan haram tersebut. Kalau bagi saya, ya sudah, kalau memang ada ganti pemain, ayo kita sikat dulu yang ini. Ganti pemain, ya kita sikat lagi, ujar dia. Menurut dari Burhanuddin ini bahwa jika penindakan korupsi dianggap hanya untuk mengganti pemain yang ada di dalam, hal ini justru membuat aspek penindakan menjadi lemah. Ya, misalnya orang-orang beralasan, wah ini hanya ganti pemain, terus kita kejaksaan lemas untuk menindak. Kan enggak, kata dia. Nah, dia menegaskan Kejaksaan Agung tidak bisa diam saja jika terdapat kasus korupsi di sebuah institusi. Nah, bagi saya itu, ayo kita lanjut terus. Kalau memang ada korupsi, ya kita lanjut. Kita sikat lagi daripada kita diamkan, ya apa menunggu diganti dulu baru kita sikat, kata Burhanuddin. Nah, Ahok dalam pusaran kasus korupsi Pertamina. Nah, dalam mengusut kasus korupsi yang merugikan keuangan negara 193 triliun itu, Kejaksaan Agung memeriksa eks-komisaris utama PT Pertamina, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Burhanuddin mengatakan bahwa Ahok diperiksa sebagai saksi atas permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri. Kalau Pak Ahok kan memang yang minta, ayo saya diperiksa, kan begitu, ujar Burhanuddin. Nah, sementara itu Ahok mengaku kaget usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi anak perusahaan PT Pertamina tersebut. Menurut Ahok, banyak hal yang ternyata tidak dia tahu setelah mendengar pertanyaan dari penyidik. Saya juga kaget-kaget gitu loh, kok gila juga ya, saya bilang begitu ya, kata Ahok kepada awak media. Nah, itu teman-teman tentang tindakan korupsi di negara kita ini, dan semoga ya penegakan hukum Kejagung bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.